Jadi ada kelompok riset sesuai dengan peminatan. Jadi saya ditugaskan untuk menjadi ketua keris riset Brian Behavior Research in Accounting and Taxation seperti itu. Nah ini sebenarnya profil kami. Kalau misalnya dilihat dari umurnya juga belum 1 tahun. Bulan depan tanggal 5 juga baru ulang tahun. Cuman ya paling tidak ada 3 artikel yang sudah kami hasilkan nanti di belakang juga. Anggota kami berlima. Yang pertama itu saya yang ditugaskan sebagai ketua, terus Pak Alwan, juga ada Pak Imam, Pak Rohman sama Bu Ufta. Beliau itu sebenarnya karena memang accounting itu adalah business language. Jadi ketika kita tahu bahasa bisnis dan kita tidak tahu di bisnisnya seperti apa, itu ya kayak makan sayur tidak ada garamnya seperti itu ya. Banyak baca itu banyak bingung, itu yang benar. Tapi kalau banyak baca banyak yang paham, itu akhirnya tidak akan berkembang sebuah ilmu. Seperti di dunia accounting, kenapa sih orang itu melakukan penghematan pajak dengan berbagai macam cara, yang mulai dari dia itu memanfaatkan celah dari regulasi sampai dengan dia itu melawan regulasi, itu sebenarnya motifnya apa? Nah itu kalau misalnya kita gali di dunia perpajakan seperti itu kan bisa memunculkan ide riset. Termasuknya ada 3 agenda. Pertama mau melihat overview tech research. Jadi kalau misalnya kita pesan Bapak proklamator kita itu kan jas merah. Orang mau melakukan riset itu kita juga harus tahu sejarahnya. Kadang-kadang saya iseng sama mahasiswa yang pakai signaling teori itu, dia nggak tahu siapa penemunya. Itu kan menurut saya naif sekali untuk pasca ya. Kalau S1 yang penting konsepnya tahu, nggak apa-apa, silahkan lah. Yang penting konsepnya benar, siapa yang awal itu. Jadi kalau misalnya kita tahu awalnya, maka kita akan tahu nanti turunan-turunannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah menempuh pendidikan pasca pasti akan diajarin itu. Tapi kan sebenarnya riset itu tidak dibatasi oleh dia itu master ataupun sarjana. Pada prinsipnya adalah bagaimana seorang periset itu bisa menemukan ide research yang memang itu berasal dari mana celah yang masih belum terisi. Itulah sebenarnya yang kita bilang ada kontribusi riset seperti itu. Nah, makanya overview tech research itu kita nanti akan diskusi kaitannya dengan sejarah, bagaimana munculnya riset pajak, terus nanti setelah itu area utama dalam perpajakan itu seperti apa, dan sampai dengan pemodelan riset di perpajakan. Penelitian di bidang perpajakan itu bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi dia itu minimal, ini minimal ya, minimal ada 3 yang saling bersinggungan.